Halo semuanya. Pagi, siang sih. Ini gue lagi sepedaan. Hari ini hari Sabtu, gue mau ke sebuah party sekarang di jalan ke sana. Partinya agak sedih sih, jadi farewell party. Farewell party untuk teman-teman daerah Uji di Kyoto University terutama yang akan lulus gitu. Jadi nggak cuma Indonesia tapi ada teman-teman Muslim sebenarnya. Jadi ada yang dari Pakistan, ada dari Mesir juga. Nanti pokoknya lihat aja ya. Boleh on the way ke sana. Kita mau makan-makan. Dan rambut gua kayak nggak sisiran ya, kayak belum mandi. Udah mandi kok. Cuman ya gini aja. Pokoknya mau juga masih begini. Ngapain sih, udah, dadah. Nanti ketemu lagi ya. Dadah. Seret bener. Punya mulu. Masuk namanya? Enggak telan-telan. Tahu lagi. Apa? Oktober itu. Tahun ini gimana? Tapi kan Om Ringo kan kalau kalau misalkan main minum aja. Kampai. 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 Mabok air putih. Mabok air putih. Kampai. Oh, mau kampai lagi. Lagi. Kampai. Kampai. Kampai lagi, Bram. Kembung air putih. Dia juga mau nambah futon. Oh, mau bawa pulang, Bram. Woi. Jus tomat. Gua nyariin baksonya ke Ayah. Gua nyariin sambalnya baru ketemu nih. Ternyata di sini. Ngomong soalnya dari tadi. Gua nyari sambal enggak ketemu. Lah, iya. Jas dia yang ngoper ke sini sambal. I almost memorize in my ear almost.
Pak Adi kan mau pulang, ada pesan-pesan buat orang Indonesia nggak? Ini yang Orang Indonesia. buat warga generasi muda Indonesia, Buat yang di Indonesia atau buat yang sudah di sini? buat yang di Indonesia yang mau ke Jepang Buat kira-kira. yang di Indonesia, sekolahlah ke luar negeri untuk membuka wawasan. Iya. Jangan hanya di Indonesia saja. Bukan berarti di Indonesia kualitasnya tidak bagus, tapi dengan teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah S2 atau S3 di luar negeri, itu akan membuka wawasan, dan pengalaman ke luar negeri itulah yang akan sangat berharga untuk sebagai bekal di masa depan yang nanti akan. Nggak cuma Jepang ya, luar negeri manapun. Iya, bukan hanya Jepang, tapi semua asal di luar Indonesia. Insya Allah. Sukses Pak. Ya, sangat bagus ya idenya Pak Adi ya. Tapi kalau saya boleh tanya ajukan satu pertanyaan lagi gitu kan. Sebagai warga Indonesia yang berada di Jepang nih, Mas Adi, apa kesan-kesan Pak Adi selama di sini gitu? Ini jangan diganggu ya perut saya ya. Ini serius. Jadi apa kesan-kesan buat kita semua supaya bagaimana kita bisa membangun bangsa gitu dari Jepang? Ya, ini luar biasa sekali, komunitas khususnya yang ada di Kyoto, komunitas keluarga Indonesia ini sangat erat sekali, dan itu sangat penting karena apalagi bila kita tinggal sendiri di sini, tidak bersama keluarga, itu sangat bisa memberikan motivasi, terutama dalam diri kita sendiri, bahwa ya kita masih punya keluarga walaupun kita berada di luar Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan kita berinteraksi dengan teman-teman yang dari latar belakang yang berbeda-beda, dari institusi yang berbeda-beda, kita bisa saling menukar pandangan, pikiran kita, dan insya Allah mudah-mudahan setelah kita kembali ke Indonesia, kita bisa berkolaborasi, bukan hanya dengan institusi kita sendiri, tapi dengan institusi lain. Oke, terima kasih Mas Adi. Sampai ketemu di Indonesia. Ya, itulah laporan singkat kita dari Eco House, UCI, Kyoto University. Kita kembalikan kepada presenter kita di studio. Saya silakan Mas Dika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan-rekan saudara di Indonesia semuanya, berikut kita wawancara salah satu patriot bangsa yang telah melamatkan pendidikannya di Jepang, yaitu dengan Mas Bram. Mas Bram kesini sebagai duta Indonesia untuk menuntut ilmu di Kyoto Education. Jadi bukan Kyoto University, dia tidak IKIP Kyoto. Ya. Keep Kyoto. Jadi begini Mas Bram, kan sudah menamatkan pendidikannya di Jepang, 1,5 tahun ya di Jepang ya. Apa kira-kira pesan dan kesan untuk pemuda Indonesia? Pemuda Indonesia bisa bicara sedikit bagaimana Indonesia bisa membangun bangsa. Yang jelas untuk generasi muda, tambah wawasan lah. Keluarlah dari cangkang, bisa keluar dari Indonesia untuk kamu melihat Indonesia itu ternyata adalah negara yang jauh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Oke, menarik sekali, semangat sekali Mas Bramnya. Iya. Terkait ini Mas Bram, terkait radikalisasi di Indonesia Mas Bram. Mas Bram bisa memberi sedikit bagaimana tentang multilarisme di Jepang? Kita bandingkan dengan Indonesia gitu. Radikalisme yang mana ini Bang? Saya mungkin radikalisme kita hilangkan saja. Mungkin pluralisme di Jepang. Ya, dibandingkan dengan kemajemukan. Ya, kemajemukan di sini karena sering sekali berhubungan dengan masyarakat internasional ya, dan mereka punya kultur dan karakter yang berbeda. Jadi harus saling memahami lah kebudayaan, kebiasaan, dan perbedaan itu bukan sesuatu untuk disatukan dengan paksaan. Tapi perbedaan itu adalah sesuatu yang memang bisa disatukan, dan dengan perbedaan itu malah jadi lebih indah. Dan untuk itu diperlukan pemahaman. Iya, pemahaman. Harus paham satu sama lain. Oke, menarik sekali. Mungkin saya dapat poinnya dari Mas Bram adalah kita saling menghargai. Toleransi. Kita diciptakan berbeda-beda oleh Allah. Makanya kita harus mencintai perbedaan. Tidak ada harus yang disatukan. Begini Mas, terakhir, maaf sekali merepotkan. Udah 1,5 tahun di Jepang. Pengalaman, kesan dan pesan selain kemajemukan di Jepang itu, apa yang harusnya kita bangun di Indonesia gitu? Kalau saya lihat di masyarakat Jepang ini ya, mereka tuh saling menghargai satu sama lain, dan bahkan mereka itu rela untuk menahan diri mereka, walaupun mereka itu merasa sebenarnya itu tidak menyenangkan buat mereka, tapi mereka bisa menahan diri untuk menghargai orang lain. Dan seperti yang kita alami di sini,
kepedulian itu sangat tinggi, dan apresiasi di antara mereka pun juga sangat tinggi. Itu yang bisa kita beri, apresiasi dan penghargaan terhadap mereka dan kepedulian. Oke. Terima kasih Mas Bram. Kita sudah dapat poinnya dari Mas Bram, mahasiswa patriot Indonesia yang sudah berada di Jepang, memberikan sedikit banyaknya divisa buat di Indonesia tentunya. Jadi apa yang kita bisa simpulkan adalah di Jepang kita harus saling tengah rasa, devisa, ya bisa bilang tengah rasa, saling menahan diri. Oke, sekianlah laporan langsung kita dari Eco House Kyoto University pada siang hari ini. Kenapa Anda muncul terus? Kita kembalikan kepada reporter kita di studio. Ya, silakan Mas Dika. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa di Indonesia dan di Jepang. Pada siang hari ini kita akan melakukan wawancara singkat dengan patriot bangsa Mas Hendy ya, yang sudah menamatkan pendidikannya selama 5 tahun di Jepang. 6 tahun. Oh, 6 tahun, maaf. S2 dan S3 ya? S2 dan S3. Luar biasa. Sekarang, 1 tahunnya STLR. sekarang udah Dokter Eng Mas ya. Dreng. Dreng. Bacanya Dreng. Oke. Para pemirsa, begini. Jadi kita punya pertanyaan singkat nih buat Mas Hendy. Singkat saja 5 menit bisa ya? Gak sibuk kan? Anjang amat bisa. Jadi gini Mas, terkait dengan telah berhasilnya pendidikan di Indonesia, di Jepang nih. Apa kesan-kesan, bukan pesan kepada pemuda Indonesia? Apa yang harus kita lakukan di Indonesia? Maaf dulu bentar. Jadi kita wawancara nih langsung, secara langsung nih. Pertanyaannya berat banget. Iya. Jadi memberikan sedikit pesan-pesan untuk pemuda Indonesia, apa yang harus kita bangun di Indonesia? Apa yang harus kita bangun sudah banyak dibangun, Mas. Oke, banyak bangun. Jadi ini mental atau apa gitu, Mas? Ayo, Mas. Semangat, Mas, semangat. Jangan takut untuk agak sedikit balelo lah. Bahas apa itu balelo? Balelo apa? Jangan takut untuk agak sedikit bandel gitu. Ente baru masuk misalnya ke institusi apa gitu. Iya. Agak bandel dikit nggak apa-apa lah. Nyolot dikit nggak apa-apa. Dalam konteks apa yang nyolotnya ini? Dalam konteks untuk memberikan inovasi, kemajuan yang nyata gitu. Itu dia. Jadi gini, Mas, selama 5-6 tahun ini Buset, berat banget. apa kira-kira yang bisa kita bawa ke Indonesia, Mas, untuk kemajuan bangsa ini? Yang dari Jepang ini. Nilai-nilai apa yang harus kita kembangkan di Indonesia? Kalau saya sih bawa ini sih. Devisa. Bentar, bukan masalah devisa. Kalau bisa bawa istri gitu. Iya. Oke, sekian secara langsung kita dari Eco House Kyoto University. Kita kembalikan kepada reporter kita di studio, Mas Adika, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini kita dapat kesempatan untuk mewawancarai Dr. Himi yang telah mendapatkan pendidikannya di Jepang selama 6 tahun, 5,5 tahun tepatnya. Jadi untuk itu kita ingin mendengarkan kesan dan pesannya selama 5,5 tahun di Jepang, dan mungkin nantinya kita pengen juga pandangan beliau terhadap kemajuan kita di Indonesia, terutama kepada kaula muda. Mas Himi, kita mulai saja. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Gini Mas, setelah 5,5 tahun di Jepang gitu, apa kira-kira pesan-pesan untuk pemuda Indonesia ya, supaya nilai-nilai yang Mas Himi ambil di Jepang itu kita bisa adopt di Indonesia untuk memajukan Indonesia gitu. Saya pikir kesempatan sekolah di luar negeri itu anugerah yang luar biasa, karena kita tidak hanya belajar kepakaran yang kita tekuni, tetapi juga belajar kehidupan. Bagaimana mendialogkan budaya yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki dengan dunia baru, situasi baru yang kita hadapi. Jadi, dan ketika kita memaknai proses tersebut, tidak hanya pengetahuan yang kita dapat, tetapi juga pelajaran hidup yang kita terima. 5,5 tahun di sini luar biasa, dan saya lihat juga sebenarnya progres negara ini sangat bagus dalam artian kesempatan untuk bisa meneruskan pelajaran di luar negeri ya. Kalau zaman dulu saya waktu datang pertama di Jepang belum banyak kesempatan, hanya mungkin dari kalau pemerintah Jepang ya dari membuka gakuso, rata-rata pemberian beasiswa dari negara tujuan. Tapi kalau sekarang kita lihat dari domestik, dari internal pemerintah Indonesia sendiri memiliki banyak kesempatan. Jadi saya tekankan kepada kaula muda harus semangat untuk mengejar mimpi. Saya pikir segala sesuatu bisa kita wujudkan berawal dari aspirasi dan mimpi.
Jadi kalau misalkan kita memiliki aspirasi dan mimpi, pikiran kita dan aktivitas kita akan terdorong ke arah sana sehingga bisa mewujud. Nah, itu saja pesan saya. Jadi harus percaya kepada cita-cita dan mimpi itu dan teguh mengejarnya. Saya pikir itu. Wah, menarik sekali pandangan dari Mas Imi tadi ya. Jadi memang paman saya dari barat itu pernah bilang, what you think is what you get. Jadi apa yang kamu pikirkan itu akan kamu dapat gitu. Satu pertanyaan lagi Mas. Ini mengenai kemajuan di Indonesia. Apa kira-kira saran-saran Mas Imi, pengalaman Mas Imi selama di Jepang, apa yang kira-kira bisa kita lakukan di Indonesia untuk lebih mengakselerasi gitu, kemajuan Indonesia, pembangunan Indonesia, baik apa itu dari segi attitude atau dari segi behave orang-orang kita gitu, yang sudah baik tentunya. Saya pikir kunci dari segala perubahan itu adalah ketika terjadi sinkronisasi antara perubahan sistem dan perubahan manusia. Dan di Jepang kita rasakan seperti itu, tidak ada perubahan yang tiba-tiba dan juga ada peran partisipasi publik dan sosial di sana. Sehingga tidak bisa kita misalnya menginginkan perubahan, kita hanya menyerahkan kepada pemerintah, tidak bisa. Kita lihat partisipasi publik itu juga berperan terhadap perubahan di sini. Nah, di Indonesia saya pikir itu yang masih kurang, bahwa publik ini terlalu menuntut ya perubahan harus terjadi, tapi dirinya sendiri tidak ingin berpartisipasi terhadap perubahan atau menjadi agen dari perubahan itu. Saya pikir untuk bisa merubah harus bersama-sama, tidak bisa dari hanya 1-2 orang, tapi juga melibatkan pranata sistem, juga melibatkan dari agen perubahan di mana masyarakat merupakan bagian dari sistem tersebut. Sehingga itu saya pikir kalau kita ingin mewujud dan bergerak maju ke depan, saya pikir itu yang harus kita sadari bersama. Terima kasih pada siang kali ini kita mendapat pencerahan dari Mas Imi, Dr. Himi Setiawan tepatnya. Kalau bisa saya simpulkan adalah memang di Indonesia masing-masing kita tuh pribadi kita harus berubah dulu, berkontribusi dulu kepada negara. Jangan menuntut banyak ke negara yang sedang membangun. Itu intinya Mas ya. Betul. Oke, Mas Imi terima kasih sekali. Ada saran-saran lainnya Mas? Ya, saya pikir kita harus selalu optimis ya dengan negara kita. Iya. Terima kasih Mas Imi, terima kasih. Sukses terus. Kembali ke Indonesia membangun bangsa. Terima kasih. Pemirsa di Indonesia dan di Jepang. Amin. Terima kasih sekali atas perhatiannya pada siang hari. Sekian siaran langsung kita dari Eco House Kyoto University. Siaran kita serahkan kepada Mas Dika di studio. Silakan Mas Dika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.